Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang selanjutnya masih tentang penyimpangan dan di subbab bentuk penyimpangan sosial. Tapi sekarang kita akan coba masuk ke bentuk penyimpangan secara umum. Bentuk penyimpangan secara umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penyalahgunaan narkoba, ada penyimpangan seksual, dan ada perkelahian pelajar. Kita akan fokus ke penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu. Pada awalnya, sebagian narkotika dan obat-obatan terlarang dipergunakan oleh kalangan dokter untuk mengurangi rasa sakit yang berlebihan yang dialami oleh pasien-pasiennya. Akan tetapi, obatan-obatan tersebut akhirnya menjadi obat terlarang karena digunakan oleh orang-orang yang secara sehat secara jasmani untuk mengurangi tingkat kesadaran dan memperoleh perasaan nikmat meskipun hanya sesaat. Obat-obatan terlarang seperti ekstasi pada mulanya dimaksudkan untuk merangsang gerak orang-orang yang berpenyakit lumpuh, namun kemudian dipakai untuk merangsang daya tahan tubuh. Kelompok remaja adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan obatan-obatan tersebut. Sebab pada usia remaja biasanya orang-orang memiliki rasa ingin tahu yang besar sedangkan kendali dirinya masih lemah karena jiwanya belum matang. Ini membuat mereka lebih tergoda untuk mencoba-coba. Tanpa pengawasan yang baik, kalangan remaja mudah menjadi pemakai yang tergantung pada obat-obat terlarang. Dari pengamatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, diketahui bahwa ada beberapa alasan orang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Di antaranya, mengurangi atau menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa malu, ingin melupakan kesulitan, dan ada pula yang sekedar ikut-ikutan atau mencoba-coba. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang tidak pada tempatnya dengan dosis yang melampaui ukuran akan menimbulkan dampak negatif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis bahan yang digunakan, frekuensi pemakaian, dan juga kualitas narkotika. Apapun jenis dan akibatnya, semua dampak negatif yang ditimbulkan akan menyebabkan berkurangnya produktivitas seseorang selama dan setelah pemakaian bahan-bahan tersebut secara berlebihan. Pemakaian narkoba di luar keperluan kedokteran dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat merugikan. Jadi, dengan adanya pembelajaran penyimpangan sosial ini, Bunda harapkan kalian bisa banyak tahu apa akibat dari seseorang berperilaku menyimpang atau apa yang akan terjadi ketika kalian melihat fenomena penyimpangan sosial sehingga nantinya kalian akan bisa mengantisipasi dan bisa meminimalisir maraknya penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan penyimpangan seksual. Naluri seksual yang dimiliki manusia merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Keberadaan manusia di bumi ini berlangsung secara terus-menerus karena dilanjutkan oleh keturunan-keturunan baru. Akan tetapi, naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di dalam masyarakat, antara lain berjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, gangguan jiwa dan emosional pada anak hasil hubungan itu, serta menurunnya kualitas manusia karena ketidakmampuan memberikan pendidikan yang berkualitas akibat layaknya kehamilan yang tidak direncanakan, begitu ya. Selain itu juga terjadi ancaman yang serius terhadap bayi-bayi yang dilahirkan sehingga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia seperti aborsi dan pembunuhan bayi yang lahir dari hubungan yang bebas tersebut. Sejak dulu manusia telah membuat seperangkat tata nilai dan norma-norma, baik norma agama, adat istiadat, maupun hukum yang tertulis yang mengatur perilaku hubungan seksual, agar fungsi reproduksi manusia dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban sosial. Pada setiap masyarakat, keabsahan hubungan seksual itu dibuat melalui pernikahan. Hubungan seksual di luar pernikahan dalam masyarakat Indonesia sebagai anggapannya pelanggaran berat terhadap sebuah norma. Di dalam agama Islam sendiri juga kan disebutkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam zina dan harus mendapatkan hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Begitu pula dalam hukum adat di berbagai daerah. Hubungan seksual di luar nikah dianggap pelanggaran berat dan juga akan dihukum sangat berat. Pelakunya dianggap telah menodai nama baik keluarga dan seluruh masyarakat di lingkungan itu. Orang-orang, termasuk remaja, yang kurang mendapatkan bekal moral dan agama yang kuat, serta kurang mempertimbangkan akibat negatif penyimpangan seksual ini, bisa terpengaruh oleh sajian media massa yang mempertunjukkan pola perilaku orang-orang di negara barat yang dikemas dengan menarik. Dapat diungkapkan bahwa perilaku seksual di luar nikah telah mendatangkan bencana di seluruh dunia. Berbagai penyakit menyebar dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, bahkan menjangkau negara lain yang berjarak ribuan kilometer. Salah satu contohnya, penyakit utama yang sering terjadi dalam hubungan penyimpangan seksual seperti AIDS, begitu ya. Dan kita bisa tahu bahwa faktor penyebab utama dari lahirnya AIDS ini adalah perilaku seksual yang bebas, selain penggunaan jarum suntik pada pengguna narkoba dan faktor lainnya. Biasanya kalau faktor narkoba, jarum suntik dan lain sebagainya itu jumlahnya relatif kecil. Tapi penyakit AIDS ini lebih banyak disebabkan karena penyimpangan seksual. Ada banyak perilaku seks di luar nikah yang ini bisa jadi pengetahuan dan wawasan bagi kalian tentang apa sih nama-nama yang sering kita dengar di berita atau di media massa saat-saat ini, karena Bunda lihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penyimpangan seksual ini belakangan ini marak sekali ya di pemberitaan kita begitu ya, setelah terbongkarnya salah satu kasus yang mengakibatkan terblow up-nya banyaknya kasus penyimpangan seksual. Nah, ada apa saja? Yang pertama adalah homoseksualitas, yaitu ketertarikan atau kecenderungan seksual terhadap orang yang berjenis kelamin sama. Homoseksualitas dapat berupa gay atau homoseks, yaitu hubungan seks sesama laki-laki, dan lesbian untuk hubungan seks yang sesama wanita. Kemudian ada yang disebut dengan kumpul kebo, adalah hidup seperti suami istri tetapi tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik menurut agama dan adat istiadat. Kemudian ada sodomi, yaitu hubungan seks melalui anus, dan juga ada transvestitisme, yaitu memuaskan keinginan seks dengan mengenakan pakaian lawan jenisnya. Kemudian ada sadomasochisme, yaitu gabungan penyimpangan pemuasan seksnya dengan menyakiti orang lain. Kemudian juga kesenangan atau kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang secara berasal dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Dan yang terakhir adalah pedofilia, yaitu memuaskan keinginan seks dengan mengadakan kontak seksual dengan anak-anak. Nah, istilah-istilah tadi Bunda harap bisa menjadi wawasan dan pengetahuan kalian, sehingga pada akhirnya ketika kalian menghadapi fenomena tersebut ternyata ada di lapangan, kalian bisa tahu, oh itu adalah sebuah bentuk penyimpangan sosial yang sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum berat, begitu ya. Jadi tolong diwaspadai.